Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri buat Anda semua para sahabat teman Handai Taiwan yang hari ini merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan lamanya saudara semua, kawan semua, teman semua, Handai Taiwan semua menjalankan ibadah puasa. Kiranya kemenangan ini memberikan makna yang mendalam dalam perjalanan spiritual Anda semuanya untuk semakin menjadi orang yang memberi dampak positif bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini teman-teman saya ingin mengajak kita berdiskusi di seputar jawaban Jokowi yang singkat bahwa pertanyaan dan serangan terkait dengan ijazah yang dituduh palsu. Maka Jokowi cukup mengatakan, siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikannya. Karena itu jangan saya yang harus bekerja keras untuk membuktikan atau menunjukkan ijazah itu. Biarlah siapapun yang melakukan kritik dan ingin berusaha membuktikan bahwa Jokowi adalah orang yang melakukan pemalsuan ijazah dan telah menimbulkan kegaduhan karena ia telah melakukan pembodohan publik, maka kiranya orang-orang seperti Egy Sujana, Bambang Tri, dan Rismon adalah orang yang pertama-tama berkepentingan untuk membuktikannya, karena mereka semua adalah orang yang mendalilkannya. Karena itu Jokowi katakan bahwa apa yang kisruh terkait dengan ijazahnya yang dituduh palsu itu adalah fitnah yang murahan belaka. Bagaimana kita membincang fakta ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi saya mengulang ucapan selamat saya kepada Anda semua, sahabat kawan dari Meragukan Filsafat, yang telah menemani saya untuk menghadirkan sebuah platform digital dan media yang membuat kita bisa teredukasi dengan perspektif yang seimbang, tidak hanya melakukan kritik tetapi juga menebar apresiasi kita ketika kita melihat bahwa realitas di sekitar kita itu juga realitas yang penuh dengan hal-hal positif yang harus kita apresiasi dengan sikap positif pula. Karena itu, ajakan untuk terus menebar kebaikan dan politik persahabatan itu adalah kekuatan dari apa yang saya ingin selalu katakan, bahwa meragukan filsafat itu adalah sebuah kekuatan untuk turut mengedukasi ruang publik virtual kita dengan menawarkan alternatif yang berimbang antara kritik dengan apresiasi. Sebab kritik saja tanpa apresiasi itu kita dapat cenderung menjadi orang yang nyinyir belaka dan menjadi orang yang kemudian bisa melahirkan apa yang sering kita sebut sebagai disinformasi, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, topik diskusi kita kali ini adalah seputar pernyataan Jokowi bahwa mereka-mereka yang terus-menerus menyerang dirinya terkait dengan ijazah palsu itu adalah fitnah murahan belaka. Karena itu ia menantang siapapun yang menyerang dirinya terkait dengan ijazah palsu, maka siapa yang mendalilkan kepada mereka itu harus membuktikannya. Ia ingin memberi pesan bahwa bukan saya yang harus membuktikannya, tetapi siapa saja yang mendalilkannya, maka ia harus membuktikannya. Apa yang dinyatakan oleh Jokowi ini menarik teman-teman untuk kita semuanya mengerti duduk persoalannya secara kritis tetapi juga apresiatif. Kita tentu juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terkait dengan dinamika demokrasi kita
yang berulang-ulang saya katakan penuh dengan kontestasi, kegaduhan, rivalitas, bahkan upaya untuk saling serang, saling menjegal, dan berupaya untuk membuat kisruh dalam tatanan berdemokrasi kita yang memang hari ini kita akui tidak baik-baik saja, penuh dengan carut-marut dan kegaduhan-kegaduhan. Tetapi mengatakan bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang membuat kita tidak bisa optimis atas situasi yang ada, itu juga keliru besar. Kita justru ingin menjadi orang yang menebar optimisme di tengah-tengah situasi yang memang tidak baik-baik saja. Justru itulah kekuatan kita dalam rangka berfilsafat. Jadi kalau ada banyak orang yang terus-menerus menampilkan sebuah pemikiran filsafat dan praksis berfilsafat yang hanya menebar ketakutan dan membuat kita kehilangan optimisme karena kita selalu menebar pandangan dan narasi yang nyinyir belaka, bahkan kita sering menggunakan istilah dan diksi-diksi yang tidak beradab, maka ketahuilah bahwa kita sebetulnya bukan orang yang menggunakan perspektif filsafat. Orang-orang seperti Rocky Gerung mungkin harus berpikir ulang bahwa kekuatan filsafat itu bukan menyerang dan berkonfrontasi dengan siapapun, tetapi kekuatan filsafat itu justru diperlihatkan dengan kita mampu mencapai self-understanding atau self-consciousness, yaitu pengenalan diri yang semakin baik. Justru itulah teman-teman di bulan suci yang penuh dengan rahmat ini dan hari kemenangan ini, marilah kita kembali pada marwah filsafat itu sebagai kekuatan untuk mentransformasi hidup kita. Dan transformasi pertama itu adalah diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang semakin baik dan semakin partisipatif di tengah-tengah tantangan pergumulan sebagai bangsa dan sebagai negara. Saya ingin katakan sekali lagi teman-teman, dari cara berpikir saya orang yang sekali lagi bukan orang yang menjadi corong dari Jokowi. Saya tidak punya afiliasi dan kedekatan. Saya bukan buzzer Jokowi. Tetapi saya ingin memberikan perspektif yang lain. Bahwa ketika kita mengembangkan sebuah politik yang dibalut dengan kebencian, maka itu adalah sebuah kegagalan dari kita sendiri yang sekali lagi politik kebencian itu akan kalah oleh politik kebaikan. Justru pernyataan-pernyataan kita yang kritis pada Jokowi, sekalipun mungkin itu ada benarnya, tetapi kalau kita memang tidak memiliki kemurnian hati dan perspektif dan akal budi dan etika yang santun dan baik, yang justru memperlihatkan kita sedang melakukan fitnah dan kebencian, maka ketahuilah bahwa semuanya itu tidak akan membuahkan hasil. Malah kita akan dipermalukan dan kita akan kalah telak oleh mereka-mereka yang terus-menerus membangun politik kesantunan dan penuh dengan peradaban. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya tetap ada dalam sebuah pandangan bahwa apa yang dinyatakan Jokowi itu ada benarnya dan memiliki kebenaran. Ia cukup sederhana mengatakan bahwa ini adalah bentuk fitnah yang sangat tidak terpuji, yang murahan, yang kampungan, dan Anda semua yang terus-menerus menebar kebencian dengan mengangkat ke permukaan isu di seputar ijazah Jokowi yang palsu, maka Anda semua sebetulnya adalah orang yang gagal dengan sendirinya, karena upaya Anda itu adalah upaya yang sia-sia belaka. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin memberikan perspektif yang meneguhkan kita semua bahwa orang yang ingin mengalahkan Jokowi itu hanya satu cara, yaitu dengan mengembangkan politik kebaikan. Orang baik itu hanya akan dikalahkan oleh kebaikan, dan kebencian kalau itu adalah ekspresi politik kita, maka ekspresi politik kita itu justru yang membuat kita dipermalukan dan kalah telak. Jadi teman-teman, mari apa yang dinyatakan oleh Jokowi ini mengingatkan kepada kita semua
Apakah upaya kita untuk menyerang Jokowi dan mengkritik Jokowi itu memang lahir dari sebuah upaya yang benar dan lahir dari sebuah kemurnian pemikiran? Kalau itu tidak, maka ketahuilah Anda semua tidak akan mampu meruntuhkan Jokowi sekalipun Anda mungkin punya kebenarannya. Jokowi cukup sederhana mengatakan, siapa yang mendalilkan, maka mereka yang harus membuktikannya, bukan saya. Dan ini adalah fitnah yang murahan belaka. Anda semua yang menyatakan ijazah Jokowi itu adalah palsu dan Jokowi adalah penjahat yang melakukan pembohongan publik, maka Anda semua sebetulnya adalah orang-orang seperti Egy Sujana, Bambang Tri, Rismon, yang semuanya adalah orang-orang para pembenci, yang ketika politik kebencian itu dikedepankan, maka Anda tidak akan meraih keberhasilan atau kesuksesan. Saya tetap yakin Jokowi adalah orang yang pernah belajar di Fakultas Kehutanan UGM dan ia pernah juga menerima ijazah dan ijazahnya itu asli.